Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala nabiyyana ala sairil anbiya'i wal mursalin wa samma ummatahul muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la nasira wa la mu'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin shadiqil wa'dil amin wa ala alihi tahirin wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi muhkamih kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Wa qala fi ayatin ukhra wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul sahihul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para kaum muslimin rahimakumullah, sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji yang suci, puja yang sempurna, syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita sekalian yang wajib kita syukuri. Salawat berlimpah salam semoga senantiasa disampaikan keharibaan kekasih Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita yang selamanya menantikan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Para sahabat Zakat TV di mana saja berada, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat bertemu kembali dalam oase bersama saya Ustadzah Aryani Fauziah. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema tentang keuntungan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Zakat TV, sebagaimana kita telah ketahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diutus untuk manusia, untuk makhluk sebagai rahmat seluruh alam. Dan hal ini ketika kita menyaksikan, ketika membuka cerita, membaca sejarah bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW betapa banyak kaum kafir, bahkan pamannya sendiri Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya yang menyakiti Nabi, mengintimidasi umat Islam, tetapi Allah tidak turunkan azab kepada mereka. Padahal kalau kita tengok sejarah zaman Nabi Musa, zaman Nabi Lut alaihi salam, dan zaman Nabi yang lainnya, zaman Nabi Nuh alaihi salam, ketika umatnya membangkang, ketika umatnya durhaka kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya, maka Allah langsung turunkan azab pada saat itu juga. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW, kendati mereka menyiksa, kendati mereka menyakiti Nabi, menyakiti para sahabat, menyakiti kaum muslimin, tetapi mereka tidak langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Pertanyaannya, ada apa dengan umat Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad SAW adalah telah mendapatkan jaminan keselamatan pada waktu itu. Dan walaupun Nabi sudah wafat, sekarang Nabi sudah tidak ada, umat muslimin, umat Nabi Muhammad tetap mendapatkan jaminan keselamatan. Kalau zaman dulu adalah Nabi sebagai jaminan keselamatannya, sebagaimana Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan tidaklah Allah akan menurunkan azab kepada umatmu Muhammad selama engkau ada di situ. Para pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu Nabi disakiti oleh kaum Taif, datanglah malaikat Jibril, utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril bertanya, "Wahai Muhammad, maukah engkau kedua gunung yang menghimpit Taif ini aku adukan dan aku bikin hancur lantakan? Ini umatmu, ini kaummu yang mereka durhaka menyakitimu itu supaya mati semua." Namun Nabi berkata, "Jangan, kasihan kepada kaumku. Kenapa? Karena mereka berbuat zalim kepadaku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Kemudian Abu Jahal dan Abu Lahab sekaligus istrinya Ummu Jumail yang selalu merintangi Nabi ketika hendak pergi
ke masjid, Nabi disakiti, dirintangi dengan duri dan lain sebagainya. Allah tidak langsung ajab Abu Lahab, Allah tidak langsung ajab Abu Jahal, tetapi Allah tangguhkan. Kenapa? Karena pada waktu itu Nabi masih tinggal di bumi. Seandainya mereka mendapat azab, seandainya mereka mendapat musibah, takutnya adalah terkena imbasnya kepada Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa Zakat TV di mana saja berada. Kemudian sekarang setelah Nabi tidak ada, bagaimana kelanjutannya? Apakah kita ditinggalkan oleh Allah? Apakah kita akan diturunkan azab oleh Allah? Lalu kenapa tsunami datang, goncangan, gempa bumi, kemudian musibah banjir yang melanda ibu kota kita pada minggu-minggu ini yang begitu dahsyat? Apakah itu sebagai azab? Tentu tergantung kita menyikapinya. Apabila kita banyak dosa, anggaplah itu azab. Tetapi apabila kita sebagai manusia yang baik, manusia yang soleh, maka itu adalah sebagai ujian dan musibah. Para pemirsa Zakat TV di mana saja berada, jangan kemana-mana karena acara akan kami teruskan lagi. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah SAW ketika masih tinggal di bumi, ketika beliau masih hidup adalah jaminan keselamatan untuk umatnya. Sedangkan sekarang mungkin ada pertanyaan, ketika ada musibah yang melanda negara kita, musibah yang melanda kaum muslimin, apakah itu berupa azab? Tentunya dalam hal ini tergantung kita menyikapinya dan tergantung kita sebagai manusia bagaimana dengan amal perbuatan kita. Kadang-kadang musibah yang terjadi ada sebagai ujian, ada sebagai musibah, ada juga sebagai siksaan. Para sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad SAW telah wafat, maka jaminan keselamatan umat Nabi Muhammad adalah umat Nabi Muhammad itu sendiri. Bagaimana mungkin umat Nabi Muhammad sebagai jaminan keselamatan mereka sendiri? Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Shadaqallahul azim. Allah berfirman yang artinya wallahu alam bimuradih bidzalik. Dan tidaklah umat kamu Muhammad ketika mereka berbuat salah, ketika mereka berbuat dosa, mereka tidak akan langsung diturunkan azab. Selama di bumi, selama di masyarakat itu, selama di kampung, selama di kota, selama di negara itu, masih ada segelintir orang yang membaca istighfar. Dengan ini kita tahu, dengan ini kita bisa mengambil kesimpulan, ternyata membaca istighfar adalah merupakan sebagai jaminan keselamatan untuk kita sendiri. Istighfar yang kita baca, boleh kita baca ketika kita duduk di atas sejadah setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu, atau maupun kita sedang berjalan, sedang duduk, sedang tiduran, sedang berbaring di tempat tidur dan lain sebagainya, kita membacakan istighfar. Atau mungkin ingin yang lebih enak didengar, kita bisa sambil membacakan syairnya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya,
khataya. Bacaan istighfar yang kita baca ternyata adalah jaminan keselamatan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin diselamatkan dari segala macam bahaya, dari segala macam musibah, dari segala macam ujian yang akan menyakitkan kita, yang akan menyengsarakan keluarga kita, maka jadikanlah istighfar sebagai tameng untuk kita dan keluarga kita. Para sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sajakah lagi keuntungan menjadi umat Nabi Muhammad SAW? Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Inni haramtul jannah hatta tadkhula ummatuka." Kata Allah dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku haramkan surga sehingga umatmu Muhammad yang akan masuk duluan. Ketika umat Nabi Adam, ketika umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim datang mengetuk pintu kepada malaikat Ridwan, malaikat Ridwan tidak membukakan pintu. Tetapi ketika umat Nabi Muhammad datang berbondong-bondong mengetuk pintu surga, malaikat Ridwan pun membukakan pintunya. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin para pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah. Kemudian keuntungan yang lainnya menjadi umat Nabi Muhammad SAW, bahwasanya jangankan umat-umat Nabi yang lain, jangankan para makhluk yang lain, Nabi Adam alaihi salam diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Adam berkata, "Innallaha a'ta arba'a karomatin ala ummati Muhammadin ma a'taniha." Kata Nabi Adam, sesungguhnya Allah memberikan 4 karomat, 4 keistimewaan, 4 bonus, 4 rohsuh kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang mana aku sebagai nabi, aku sebagai bapaknya manusia, aku sebagai manusia yang diciptakan langsung oleh Allah dari tanah liat, kemudian Allah tiupkan kalimatnya kun, maka jadilah aku. Kata Nabi Adam, aku tidak diberikan 4 keistimewaan itu. Padahal kalau pikir-pikir, mungkin yang lebih pantas mendapat keistimewaan itu Nabi Adam. Kenapa tidak? Nabi Adam ini makhluk manusia, makhluk Allah yang sifatnya manusia, yang pertama dijadikan oleh Allah. Dan jadinya pun, tinggalnya pun bukan di dunia, bukan di Indonesia, bukan di Amerika, tetapi tinggalnya di surga. Tetapi karena keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam tidak diberikan keistimewaan ini. Keistimewaan ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Apa sajakah keistimewaan itu? Keistimewaan itu adalah yang pertama, kata Nabi Adam, "Kana qabula taubati bimakah wa ummatu Muhammadin ya'suna fayatubuna fayataqabbalallahu minhum." Yang pertama adalah, sesungguhnya aku berbuat dosa, kata Nabi Adam, aku berbuat dosa. Allah tidak langsung menerima taubatku, kecuali Allah menerima taubatnya adalah di Mekah, di Padang Arfah. Tetapi umat Nabi Muhammad, mereka taubat, mereka berbuat dosa di mana saja, mereka taubat di mana saja, Allah langsung menerima taubatnya. Ini merupakan keistimewaan yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Kalau saja kita bisa bayangkan, sahabat Zakat TV, kalau kita harus bertobat dan diterima tobat kita hanya di Mekah, betapa banyak umat Islam yang tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena kita tidak punya uang untuk biaya pergi haji, karena kita tidak mampu untuk melaksanakan pergi ke Mekah untuk melaksanakan taubat di sana, dan akan bisa dibayangkan umat muslimin, kaum umat Nabi Muhammad akan mojok di perumahan neraka. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Para pemirsa Zakat TV, jangan kemana-mana karena segmen ini akan diteruskan. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni,
Anda, wujudkan indahnya dunia. Para pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah. Keuntungan yang kedua sebagai umat Nabi Muhammad yang mana Nabi Adam tidak diberikan adalah, kata Nabi Adam, kuntu labisan palama asaitu ja'alani uryanan wa ummatu Muhammadin ya'suna uraya fayalbisahumullah. Yang kedua adalah Nabi Adam ketika berbuat salah, memetik buah huldi, buah terlarang di surga, Nabi Adam sedang berpakaian lengkap dan Siti Hawa. Tetapi ketika mulai memetik, mulai memakan, menikmati buah huldi tersebut, langsung Nabi Adam pakaiannya pun melorot dan dalam keadaan telanjang bulat. Bisa dibayangkan oleh kita, waktu itu Nabi Adam pun sibuk menutupi auratnya, berlari-lari mencari bahan, mencari daun, mencari pakaian untuk menutupi badannya. Namun tak satu pun pohon, tak satu pun daun yang mau untuk menutupi auratnya Nabi Adam, karena mereka takut membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada satu pohon yang memberikan beberapa lembar daunnya untuk menutupi auratnya Nabi Adam waktu itu. Anehnya, kata Nabi Adam, umat Muhammad berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tetapi Allah tetap memakaikan baju mereka. Allah tidak menjadikan mereka telanjang, tidak mempermalukan mereka, tidak mempermalukan umat Nabi Muhammad SAW. Aku yang pakai baju lengkap, aku yang pakai pakaian indahnya di surga. Ketika aku berbuat salah, Allah langsung jadikan aku telanjang bulat sebagaimana bayi yang dilahirkan. Ini adalah keuntungan kedua menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Keuntungan ketiga menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Adam alaihissalam, falamma asaitu farraqa baini wa baina jaujati wa ummatu Muhammadin ya'suna wa lam yufarriq bainahum wa baina jaujatihim. Ketika aku tinggal di surga, aku bersama istriku, makan aku bersama, tidur aku bersama, minum bersama, menikmati keindahan surga, memetik segarnya buah surga, memakai pakaian surga, tinggal di perumahan surga, aku enak berdua. Tetapi ketika aku berbuat dosa, Allah langsung jauhkan aku dengan istriku. Aku mencari istriku dalam kurun waktu yang lama, istriku mencari aku dalam kurun waktu yang lama, sampai-sampai aku berteriak-teriak tetapi tidak ada yang menyahut. Karena waktu itu datarannya sangat luas, hutan yang lebat, panggilanku hanya memantulkan suara kembali. Aku memanggil Hawa, Hawa, wa. Adam pun memanggilku, Hawa pun memanggilku, Adam, dam. Hanya pantulan suara kami yang terdengar oleh kami. Tidak terdengar suara istriku dan suaraku pun tidak terdengar oleh istriku. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW, mereka berbuat dosa bersama-sama dengan istrinya. Allah tidak pisahkan antara mereka dengan istrinya. Ini merupakan keuntungan bagi mereka dan keuntungan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita bisa membayangkan seandainya kita berbuat salah, kemudian Allah pisahkan kita dengan pasangan kita, entah apa yang terjadi. Jangankan kita berpisah selama ribuan tahun seperti yang terjadi dengan Nabi Adam dan Siti Hawa. Baru beberapa minggu, baru beberapa bulan kita berpisah dengan pasangan kita. Kita duduk termenung di depan rumah, kita melamun di depan rumah sambil bernyanyi. Bagaimana nyanyiannya? Pakai nyanyiannya Ridho Roma. Sekian lama aku menunggu untuk kehadiranmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Sedih, menangis, meratap, bertanya-tanya kemana pasanganku, kemana istriku, kemana kekasihku. Kita menangis terus-menerus. Nabi Adam berbuat dosa, langsung dipisahkan oleh Allah dalam tempat yang sangat jauh dan dalam kurun waktu yang lama. Beruntung kita sebagai umat
umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena walaupun kita berbuat dosa, tetapi Allah tidak pisahkan antara kita dengan istri kita. Yang terakhir adalah keuntungan menjadi umat Nabi Muhammad, yang mana Nabi Adam tidak diberikan adalah kata Nabi Adam, kuntu fil jannah. Aku tadinya tinggal di surga. Palama asaitu akhrajani Allah. Ketika aku berbuat salah, Allah langsung usir aku dari surga. Allah langsung pulangkan aku, Allah langsung hilangkan aku dari surga, dan aku pun diturunkan ke bumi. Sedangkan umat Nabi Muhammad, kata Nabi Adam alaihi salam, mereka berbuat dosa di dunia, mereka berbuat dosa di luar dunia, di luar surga, tetapi ketika mereka bertaubat, Allah menerima taubatnya, ketika mati mereka akan masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Inilah 4 keuntungan yang sangat dirindukan oleh Nabi Adam alaihissalam sebagai menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita yang menjadi umat Nabi Muhammad tidak tahu akan keberuntungan ini. Kita yang banyak dosa, yang banyak meninggalkan sholat, tidak sadar, tidak menyadari, tidak meyakini betapa untungnya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad yang begitu mulia, yang begitu dicintai oleh Allah, saking sayangnya sama kita, ketika beliau meninggal pun masih bertanya tentang umatnya, umati bagaimana keadaan umatku. Begitupun beliau ketika dibangunkan dari kubur, dibawa ke padang mahsyar, beliau masih bertanya, bagaimana keadaan umatku, apakah mereka selamat. Kita hidup di dunia, leha-leha, kita lalaikan sholat, kita tidak mengenal Nabi, kita hanya lebih mengenal artis dibandingkan dengan profil Nabi Muhammad SAW. Tentunya ini merupakan kesalahan yang terbesar. Kita harus bersyukur kepada Allah karena kita telah dijadikan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Para sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dibukakan apabila ada kesalahannya. Semoga kita diberikan panjang umur, sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu kembali dalam acara yang sama dan tema yang lain. Akhirnya marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Dengan ditutup, hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.